Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Nursukma dengan NIM 22017055, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, salah satu mahasiswa pada mata kuliah pengantar pengkajian kesusastraan yang diampu oleh Ibu dosen Yeni Hayati SSM Hum di Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sosiologi sastra. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa sih sosiologi sastra itu? Nah, sesuai dengan namanya, sebenarnya sosiologi sastra yaitu memahami karya sastra melalui perpaduan ilmu sastra dengan ilmu sosiologi atau interdisipliner. Sosiologi adalah telaah objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat, telaah tentang lembaga dan proses sosial. Sosiologi mencoba mencari tahu hubungan bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung, dan bagaimana ia tetap ada. Pertama, saya akan menjelaskan teori sosiologi sastra. Sebelum menjelaskan hakikat sosiologi sastra, seorang ilmuwan sastrawan seperti Swingewood dalam The Sociology of Literature 1972 terlebih dahulu menjelaskan batasan sosiologi sebagai sebuah ilmu, batasan sastra, baru kemudian menguraikan perbedaan dan persamaan antara sosiologi dengan sastra. Swingewood 1972 menguraikan bahwa sosiologi merupakan studi yang ilmiah dan objektif mengenai manusia dalam masyarakat, studi mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial. Sosiologi berusaha menjawab pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa masyarakat itu bertahan hidup. Apa yang diuraikan oleh Swingewood tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi mengenai sosiologi yang dikemukakan oleh Surjono Sukanto 1970. Bahwa sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Demikian juga yang dikemukakan oleh Pitirim Sorokin atau Surjono Sukanto. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain. Baik sosiologi maupun sastra memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia dalam masyarakat, memahami hubungan-hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut di dalam masyarakat. Bedanya, kalau sosiologi melakukan telaah objektif dan ilmiah tentang manusia dan masyarakat, telaah tentang lembaga dan proses sosial, mencari tahu bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung, dan bagaimana ia tetap ada. Maka sastra menyusup, menembus permukaan kehidupan sosial dan menunjukkan cara-cara manusia menghayati masyarakat dengan perasaannya, melakukan telaah secara subjektif dan personal. Damono 1979. Dalam paradigma studi sastra, sosiologi sastra, terutama sosiologi karya sastra, dianggap sebagai perkembangan dari pendekatan mimetik yang dikemukakan Plato, yang memahami karya sastra dalam hubungannya dengan realitas dan aspek sosial kemasyarakatan. Pandangan tersebut dilatar belakangi oleh fakta bahwa keberadaan karya sastra tidak dapat terlepas dari realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Seperti yang pernah dikemukakan oleh Sapardi Djoko Damono 1979, salah seorang ilmuwan yang mengembangkan pendekatan sosiologi sastra di Indonesia, bahwa karya sastra tidak jatuh begitu saja dari langit, tetapi selalu ada hubungan antara sastrawan, sastra, dan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karya sastra pun harus selalu menempatkannya dalam bingkai yang tak terpisahkan dengan berbagai variabel tersebut.
Pengarang sebagai anggota masyarakat, kondisi sosial budaya, politik, ekonomi yang ikut berperan dalam melahirkan karya sastra, serta pembaca yang akan membaca, menikmati, serta memanfaatkan karya sastra tersebut. Baik sosiologi maupun sastra memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia dalam masyarakat. Keduanya berusaha memahami hubungan-hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut di dalam masyarakat. Bedanya, sosiologi melakukan telaah objektif dan ilmiah tentang manusia dan masyarakat, telaah tentang lembaga dan proses sosial, mencari tahu bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung, dan bagaimana ia tetap ada. Sementara itu, sastra menyusup, menembus permukaan kehidupan sosial dan menunjukkan cara-cara manusia menghayati masyarakat dengan perasaannya dan melakukan telaah secara subjektif dan personal atau damono dalam Wiyatni. Pada materi kedua yaitu teori mimesis. Plato dengan teori mimesisnya dianggap sebagai pelopor teori sosial sastro atau damono 1979. Kata mimesis atau bahasa Yunani berarti tiruan. Teori mimesis menganggap karya sastra sebagai tiruan alam atau kehidupan. Abrams 1981. Menurut pandangan Plato, segala yang ada di dunia ini sebenarnya hanya merupakan tiruan dari kenyataan tertinggi yang berada di dunia gagasan. Dalam dunia gagasan, ada gagasan mengenai manusia, semua manusia yang ada di dunia ini atau manusia nyata adalah tiruan dari manusia yang ada di dunia gagasan tersebut. Demikian juga benda-benda yang ada di dunia, bunga, pohon, meja, kursi, dan lain sebagainya dianggap sebagai tiruan dari dunia gagasan mengenai hal-hal tersebut. Maka, ketika seorang penyair kemudian menggambarkan mengenai pohon dalam puisinya, misalnya, dia hanyalah menggambarkan tiruan dari sebuah tiruan. Oleh karenanya, puisi atau sajak yang dihasilkannya tidak lain hanyalah tiruan dari barang tiruan. Damono 1979. Dunia empirik tidak mewakili kenyataan yang sungguh-sungguh, hanya dapat mendekatinya lewat mimesis, peneladanan atau pembayangan atau peniruan. Misalnya, pikiran dan nalar kita meneladani kenyataan, kata meniru benda, bunyi meniru keselarasan ilahi, waktu meniru keabadian, hukum-hukum meniru kebenaran, pemerintah manusia meniru pemerintah ideal, manusia yang saleh meniru dewa-dewa, dan seterusnya. Teus 1988. Dalam rangkaian ini, menurut Plato, mimesis atau sarana artistik tidak mungkin mengacu langsung pada nilai-nilai yang ideal, karena seni terpisah dari tataran ada yang sungguh-sungguh oleh derajat dunia kenyataan yang fenomenal. Seni hanya dapat meniru dan membayangkan hal-hal yang ada dalam kenyataan yang tampak, berdiri di bawah kenyataan itu sendiri yang hierarki. Teus 1988. Walaupun Plato cenderung merendahkan nilai karya sastra yang hanya dipandang sebagai tiruan dari tiruan, namun dalam pandangannya tersebut tersirat adanya hubungan antara karya sastra dengan masyarakat atau kenyataan. Apa yang tergambar dalam karya sastra memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi dalam masyarakat. Hubungan antara sastra dengan masyarakat selanjutnya dirumuskan kembali oleh Aristoteles dengan teori kreasi. Berbeda dengan Plato yang memandang sastra sebagai tiruan kenyataan, Aristoteles atau Luxemburg DKK 1984 memandang mimesis yang dilakukan para seniman tidak berarti semata-mata menjiplak kenyataan, melainkan merupakan sebuah proses kreatif. Sambil bertitik pangkal pada kenyataan, seniman atau penyair menciptakan kembali kenyataan. Seniman mencipta dunianya sendiri dengan probability yang memaksa, dengan ketakrelaannya. Apa yang terjadi dalam ciptaan seniman masuk akal dalam keseluruhan dunia ciptaan itu dalam sekaligus. Karena dunia itu merupakan konstruksi, perpaduan yang berdasarkan unsur-unsur dunia nyata. Karena seniman atau penyair menciptakan kembali kenyataan, maka menurut Aristoteles, nilai karya seniman lebih tinggi dari karya seorang tukang. Dalam karya seorang seniman, pandangan, vision, penafsiran, kenyataanlah yang dominan dan
kepandaiannya diabadikan pada interpretasi, pemberian makna pada eksistensi manusia atau Theo 1988. Berbeda dengan Plato yang cenderung merendahkan karya seni dalam hubungan kenyataan, Aristoteles memberikan penghargaan yang tinggi terhadap karya seni. Menurutnya, karya seni menjadi sarana pengetahuan yang khas, cara yang unik untuk membayangkan pemahaman tentang aspek atau tahap situasi manusia yang tidak dapat diungkapkan dan dikomunikasikan dengan jalan lain. Theo 1988. Dalam sosiologi sastra, teori Plato dan Aristoteles dianggap mendasari kajian sosiologi karya sastra yang membahas kenyataan yang terdapat dalam karya sastra dalam hubungannya dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan menganggap sastra sebagai sarana untuk mencatat dokumen sosial historis masyarakat. Dalam kajian sosiologi sastra yang awal, hubungan antara karya sastra dengan kenyataan seringkali dipahami dalam hubungan yang bersifat langsung, tanpa mengingat hakikat sastra sebagai karya estetik yang diciptakan pengarang, dengan berbagai latar belakang dan motivasi yang kesemuanya akan ikut berperan dalam membentuk realitas yang tergambar dalam karya sastra. Karya sastra dalam perspektif sosiologi sastra sebagai pendekatan yang memahami, menganalisis, dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi masyarakat atau sosial. Maka, dalam perspektif sosiologi sastra, karya sastra tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom, sebagaimana pandangan strukturalisme. Keberadaan karya sastra, dengan demikian, selalu harus dipahami dalam hubungannya dengan segi-segi kemasyarakatan. Sastra dianggap sebagai salah satu fenomena sosial budaya, sebagai produk masyarakat. Pengarang, sebagai pencipta karya sastra, adalah anggota masyarakat. Dalam menciptakan karya sastra, tentu dia juga tidak dapat terlepas dari masyarakat tempatnya hidup. Sehingga, apa yang digambarkan dalam karya sastra pun seringkali merupakan representasi dari realitas yang terjadi dalam masyarakat. Demikian juga, pembaca yang menikmati karya sastra. Pembaca pun merupakan anggota masyarakat, dengan sejumlah aspek dan latar belakang sosial budaya, politik, dan psikologi yang ikut berpengaruh dalam memilih bacaan maupun memaknai karya yang dibacanya. Bertolak dari hal tersebut, maka dalam perspektif sosiologi sastra, karya sastra antara lain dapat dipandang sebagai produk masyarakat, sebagai sarana menggambarkan kembali atau representasi realitas dalam masyarakat. Sastra juga dapat menjadi dokumen dari realitas sosial budaya maupun politik yang terjadi dalam masyarakat pada masa tertentu. Dalam karya sastra, misalnya novel Salah Asuhan karya Abdul Musi, kita dapat menemukan gambaran mengenai kehidupan kaum pribumi dalam pergaulannya dengan orang-orang Eropa pada masa kolonial Belanda, melalui tokoh Hanafi dan Kori. Selanjutnya, hubungan kenyataan dengan karya sastra. Kenyataan yang ada dalam sosiologi bukanlah kenyataan objektif, tetapi kenyataan yang sudah ditafsirkan kenyataan sebagai konstruksi sosial. Alat utama dalam menafsirkan kenyataan adalah bahasa, sebab bahasa merupakan milik bersama. Di dalamnya terkandung persediaan pengetahuan sosial. Lebih-lebih dalam sastra, kenyataan bersifat interpretatif subjektif, sebagai kenyataan yang diciptakan Pearson 1980 mengingatkan masalah bahasa penyair dan kenyataan. Dalam melukiskan kenyataan, selain melalui refleksi sebagai cermin, juga dengan cara refraksi sebagai jalan. Namun, menurut Junus 1984, sastra sebagai cermin itu memang ada yang menolak secara keseluruhan. Pasalnya, sebenarnya terfokus pada ihwal penafsiran belaka. Sastra dan seni memang hakikatnya mengundang tafsir. Bangunan mitos sastra memang tidak bisa kita rendahkan. Mitos sastra sebagai realisme sosial suatu hal yang sulit dibantah. Tentu saja, seniman dan sastrawan tidak semata-mata melukiskan keadaan yang sesungguhnya, tetapi mengubah sedemikian rupa sesuai dengan kualitas kreativitasnya. Dalam hubungan ini, menurut Theo 1982, ada 4 cara yang mungkin dilakukan, yaitu
A. Afirmasi atau dengan cara menetapkan norma-norma yang sudah ada. B. Restorasi atau sebagai ungkapan kerinduan pada norma yang sudah usang. C. Negasi atau dengan mengadakan pemberontakan terhadap norma yang sedang berlaku. Dan D. Inovasi atau dengan mengadakan pembaruan terhadap norma yang ada. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa sosiologi sastra adalah pendekatan yang mengkaji, memahami, hingga menilai karya sastra dengan menggunakan kacamata studi sosiologi yang menelaah manusia, masyarakat, serta lembaga sosial yang menaunginya. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.